Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita untuk dapat melaksanakan sebagian perintahnya dalam rangka menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Salat serta salam semoga juga terlimpah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, insan yang pertama kali naik berangkat menuju ke antariksa. Jadi bukan Neil Armstrong, Yuri Gagarin. Orang yang pertama mencapai antariksa adalah Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Jadi lebih awal. Artinya apa? Teknologi sudah begitu maju sampai seorang hamba Allah mampu sampai ke Sidratul Muntaha, dan kita sepantasnya bersolat kepadanya dan juga mengambil intisari apa yang telah beliau dapatkan ketika dia mencapai antariksa itu. Apakah hanya sholat? Tidak. Ada banyak oleh-oleh yang beliau bawa untuk disampaikan kepada kita semua. Apa di antaranya? Yang pertama, tentang keberadaan surga dan neraka. Kata beliau, sudah ada. Bahkan sudah ada penghuninya. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Sudah ada penghuni surga dan neraka. Yang kedua, kita meyakini bahwa orang-orang yang ada di surga atau neraka itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antaranya apa? Dalam hadis Sahih Imam Ahmad, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kata beliau, Rasul berkata, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarum min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, faqultu ya Jibril, man haulai? Hum qaumun ya'kuluna lahuman nas wa yaqawna bi'a'radihim." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, lamma aurijabi, ketika aku dimi'rajkan. Aurijah itu mi'raj. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke antariksa sana. Marartu biqaumin, lalu aku diberi kesempatan untuk melintasi, menyaksikan penduduk neraka. Rasul dikasih kesempatan untuk melihat penduduk neraka. Lalu aku menyaksikan di antara penghuni neraka itu ada hamba Allah yang memiliki kuku dari tembaga yang sangat panjang dan tajam ujungnya. Dan mereka semua serombongan itu mencakar wajahnya hingga berdarah-darah. Ada yang bola matanya kecongkel keluar. Ada yang tingginya copot. Ada yang hidungnya terbelah. Ada yang bibirnya sobek. Dicakar sendiri dengan tangannya yang memiliki kuku dari tembaga yang tajam. Digoreskan hingga ke dadanya, sampai nampak tulang rusuk seperti piano. Rasul gambaran betapa dahsyatnya orang yang memiliki kuku panjang dari tembaga itu.
dia cakar tubuhnya sendiri. Kemudian pulih lagi, dia cakar lagi, terus begitu berulang-ulang. Sampai Rasul pun minta pindah. Lalu Rasul tanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mau-maunya dia mencakar dirinya sendiri. Lalu kata Jibril, mereka adalah kaum, umat, ya, yang ketika di dunia suka memakan daging saudaranya dan merendahkan atau menghina orang lain. Memakan daging saudaranya nih yang sudah meninggal, nanti Bapak bisa rujuk di surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Uhibbu ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian, sukakah kalian memakan daging mayat saudaranya? Maksudnya suka menghina, mengejek, menceritakan aibnya, menceritakan keburukannya, dalam bahasa ghibah. Suka menggibah. Jadi kalau begitu, orang yang suka menggibah itu dihukumi seperti itu. Ini berita dari Rasul bahwa orang yang suka menggibah akan dihukum seperti yang Rasul ceritakan tadi. Ini oleh-oleh yang perlu kita renungkan agar kita tidak menjadi orang yang suka menggibah. Memang paling enak Pak ngomongin orang nih, kejelekan, aib orang itu. Sementara yang bersangkutan aibnya itu ingin ditutup, tetapi oleh kita malah dibuka. Diceritakan kepada yang lain tentang kekurangannya, baik kekurangan postur jasmaninya, ya, kekurangan sifatnya, kekurangan perbuatan buruknya. Pendek kata, apa yang kurang menjadi aib bagi dirinya diceritakan tuh. Lah orang yang suka menceritakan itu akan dihukum seperti yang Rasul ceritakan tadi, dia cakar wajah dan dadanya. Nauzubillah. Apa sih ghibah itu? Rasul ceritakan rinci, ya. Al-ghibatu, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan kejelekan, kekurangan orang lain, ya. Kalau orang itu memang memiliki kekurangan dan aib, kita ceritakan, itu namanya ghibah. Kalau orang itu tidak punya sifat yang kita ceritakan, itu namanya fitnah, buhtanan. Lebih bahaya lagi, itu memfitnah. Oleh karena itu hati-hati Pak. Dulu di zaman Nabi hadis ini cerita tentang ucapan, ya, ghibah itu. Sekarang tidak hanya ucapan. Ketukan jari telunjuk jempol ini bisa menjadi alat ghibah. Apa? Dengan men-share tuh berita kepada orang lain. Itu termasuk ghibah Pak. Tapi orang yang menggibah itu hukumannya seperti tadi. Tapi orang yang digibah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Sampai diceritakan oleh Nabi, ada seorang hamba Allah yang kaget melihat pahala ganjarnya begitu besar. Sementara dia bilang, ya Allah, saya belum pernah berbuat amal seperti ini. Allah bilang, itu karena ada teman-temanmu menceritakan kejelekanmu, maka ini balasan yang Allah berikan kepadamu, mengambil dari pahala orang yang menjelekan kamu itu. Banyak ganjarannya Pak. Imam Hasan Basri Pak, seorang tabi'in Pak, dia ulama sangat terkenal. Ketika mendengar bahwa dirinya dijelek-jelekan oleh orang lain dan berita itu sampai kepada dirinya, dia datang Pak, dia jumpai kepada orang yang mengejek dia itu dengan membawa satu keranjang kurma rutob. Dia bawa, ya fulan, aku datang kepadamu untuk memberikan hadiah kepadamu karena engkau telah memberikan hadiah pahalamu kepadaku. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu karena engkau telah membagi kebaikan bagi diriku. Kaget Pak. Hasan Basri datang kepada orang yang menyakiti dia, mengejek dia dengan memberikan hadiah sekeranjang kurma sebagai bentuk ucapan terima kasih karena dia telah menjelekkan dirinya. Bayangkan,
orang pandai seperti ini. Dijelekkan, diejek, tidak akan membalas dengan ejekan kembali, tapi diberikan hadiah karena dia telah memberikan kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu, kita pun Pak, sepanjang tidak menghina yang benar-benar sekali itu ya sudahlah, anggap saja angin lalu lah. Mungkin dia belum tahu tentang kebaikan saya, atau mungkin kebaikan saya Allah tutup, Allah hijab tuh kebaikan kita sehingga orang tidak tahu tentang kebaikan kita. Justru yang Allah tonjolkan keburukan kita sehingga orang melihat keburukan kita. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi jadilah orang yang pemaaf. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi orang yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang yang senantiasa pemaaf.